والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita dan atas taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk kita bisa berada di atas as-sunnah, dan lebih dari itu semua setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk berislam dan untuk bisa mengikuti sunnah nabinya, Allah anugerahkan kepada kita nikmat untuk bisa terus menerus di atas jalan menuntut ilmu. Dan al-istimrar fi talabil ilm, terus menerusnya seorang hamba dalam menuntut ilmu, ikhwani fillah, merupakan nikmat yang sangat agung. Terlebih lagi di zaman akhir-akhir ini di mana kebanyakan manusia menjauh dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan ilmu seorang akan bisa mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebaikan yang banyak, karena memang ilmu adalah sumber segala kebaikan. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Al-Qirafi rahimahullah ta'ala, inna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwa al-ilm. Sungguhnya pokok segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Fajtahid fi talabihi mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu tersebut
sekuat kemampuan. Dan di antara cabang-cabang ilmu din yang seorang muslim dituntut untuk betul-betul mengilmuinya, yang kemudian beramal dengannya, yaitu cabang ilmu akidah. Karena dengannya seorang mengetahui akidah yang benar, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali seorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yaitu hati yang diisi akidah yang sahihah. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan mereka inilah yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan kalau memiliki akidah yang sahihah, berbeda dengan orang-orang yang hatinya diisi dengan keyakinan-keyakinan menyimpang. Sebagiannya terjerumus dalam khurafat, bahkan sebagiannya wal'iyadzubillah terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Makanya ilmu akidah merupakan ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan untuk seorang memahaminya dengan benar. Sehingga perkara yang pertama kali hendaknya dipelajari oleh seorang muslim ya perkara akidah. Demikian pula akhir perkara yang harus seorang muslim tetap memegangnya, yaitu akidah. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menegaskan bahwasanya dakwahnya harus dibangun di atas akidah. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan yaitu la ilaha illallah, perkara akidah, perkara tauhid. Dan dalam hadits yang lain dari Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami ini pemuda-pemuda belia, fityan hazawirah, itu para pemuda qanillah. Na'am, al-ghulam idza ishtadda wa qawiya. Ini na'am al-hazur, mufrad dari nama hazawirah, yaitu al-ghulam idza ishtadda wa qawiya, yaitu seorang anak apabila sudah kuat. Jadi anak-anak muda belia kalau sudah mereka memiliki kekuatan. Para salaf dulu mereka menimba ilmu yang pertama kali ditimba dari Rasulullah SAW tentang permasalahan iman, perkara akidah. Fata'allamna al-iman
qabla an nata'allam al-Quran, sebelum kami mempelajari Al-Quran, dalam artian sebelum bergelut dengan ilmu Al-Quran. Karena tidak ada faedahnya kalau seorang mempelajari Al-Quran dalam kondisi akidahnya tidak benar. Karena akidah merupakan pokok utama, sehingga dengannya benar perkara-perkara yang lain, dengannya benar amalan-amalan dia. Tsumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kemudian baru kami mempelajari Al-Qur'an setelah keimanan lurus, keimanan tertajam dengan kokoh, maka kami pun mempelajari Al-Qur'an sehingga bertambahlah dengan Al-Qur'an tersebut keimanan kami. Ini tatkala akidah telah lurus, ikhwanillah, seorang mempelajari Al-Qur'an tidak menambah kecuali semakin kokoh keimanannya. Nah, karena mereka telah memiliki landasan yang benar, sehingga mampu mengambil faedah dari Al-Quran yang padanya hidayah, padanya penyembuh, padanya petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini dikhususkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki akidah yang lurus. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sekalian manusia, telah datang mau'izah dari Rabb kalian, dan telah datang penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dada, dan telah datang pula hudan, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang mampu mendapatkan semua ini ya al-mu'minun. Dalam ayat ini terkumpul beberapa sifat untuk Al-Quran, yang padanya nasihat-nasihat, yaitu mau'izah, padanya syifa, padanya hidayah, dan padanya rahmah. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Bahwasanya itu semua lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sehingga butuh seorang mewujudkan keimanan untuk bisa mendapatkan semua itu dari Al-Quran. Dan di antara usahanya adalah dengan mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan di antara risalah tentang akidah yang para ulama senantiasa mempelajarinya dan mewasiatkan para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, yaitu risalah singkat yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, yaitu yang dikenal dengan Ushulus Sunnah, yang insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan memulai untuk mempelajarinya. Sebuah risalah yang singkat, yang para ulama juga saling menukilkan satu sama lain, ikhwanifillah, tentang risalah ini. Di antaranya Imam Al-Lalikai juga menuliskan risalah ini, dimasukkan dalam kitab beliau yang masyhur, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Disebutkan risalah yang ditulis oleh Imam Ahmad tersebut. Demikian pula Imam Al-Khalal, murid terkemuka dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, menyebutkannya dalam Tabaqat Al-Hanabilah
Demikian pula Abdus ibnu Malik, salah seorang murid terkemuka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, juga meriwayatkan risalah ini dan dimasukkan dalam biografi beliau. Dan yang akan kita pelajari juga diambil dari sanad Abdus ibnu Malik ini, yang matanya ikhwanifillah. Nah, bisa antum lihat dari halaman 14 sampai halaman 25. Ini berisi matan. Yang kali kita perhatikan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam risalah ini tidak menyebutkan judul. Dan itu yang bisa kita pahami, bahwasanya judul Ushulus Sunnah itu diambil dari kalimat pertama dalam tulisan beliau tersebut. Bukan berarti kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menamakan bahwasanya risalah ini adalah berjudul tentang usul sunnah, bukan. Tapi para ulama mengambilnya dari kalimat pertama dalam risalah tersebut, di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Kemudian beliau menyebutkan perkara-perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim yang beliau berakidah dengannya. Dan sebelum kita masuk pada inti risalah, di sini ada beberapa hal yang hendaknya kita ketahui sebagai muqaddimah. Yang pertama, setelah kita mengetahui pentingnya akidah, kita butuh tahu apa itu akidah. Nah, akidah itu apa? Karena istilah ini insyaallah ta'ala akan terulang banyak dalam kitab ini. Sebagaimana pensyarah sendiri di awal muqaddimah syarah beliau mengatakan fa innal aqidata hiyal asasu fid din. Sungguhnya akidah itu merupakan pokok di dalam agama ini. Wa ma lam takun aqidatan fala din. Maka siapa saja yang tidak memiliki akidah maka tidak punya agama. Lalu apa yang dimaksud dengan akidah? Ini pembahasan pertama yang hendaknya kita pahami sebelum kita masuk dalam inti risalah. Dan pada pembahasan-pembahasan yang lalu juga telah sering disinggung tentang makna akidah ini, akan tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, matakarrara taqarrar, apa saja yang terulang-ulang maka akan tertancap kokoh. Perlu diketahui bahwasanya akidah dengan wazan fa'ilah itu bermakna maf'ulah, yakni berarti apa? Bermakna isim maf'ul. Baik. Yang juga sama dengan istilah mu'taqad. Aqidah dan mu'taqad itu sama. Dari asal kata al-aqdu yang maknanya ihkamus syad, yaitu mengokohkan ikatan. Yaitu ikatan yang kokoh. Ini makna asal dari kata aqadah. Nah, dari makna asal ini kemudian istilah akidah digunakan dalam perkara-perkara
yang berhubungan dengan iman. Walaupun pada asalnya penggunaan kata akidah tidak kita dapati dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita tidak akan mendapati penggunaan kata akidah dalam Al-Quran. Demikian pula dalam As-Sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, di mana beliau menegaskan bahwasanya lafaz akidah memang adalah lafaz muwalladah, ya, sebuah istilah yang muncul, yang digunakan oleh para ulama untuk mentakbirkan sesuatu yang diinginkan. Dan kalau kita perhatikan penggunaan awal kata akidah ini dari tarikh, kita cek, kita teliti para ulama, maka ditemukan bahwasanya sampai sekarang yang penggunaan paling awal menggunakan kata akidah adalah Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 321, di mana beliau katakan dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penjelasan, ya, penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini awal yang bisa kita dapati penggunaan kata akidah, jadi kurun keempat atau abad keempat. Dan Imam Tahawi meninggal tahun 321, berarti dari akhir abad ketiga, awal abad keempat. Taib. Yang kemudian penggunaan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, seperti misalnya Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, beliau mengarang kitab dengan judul Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, yang beliau wafat pada tahun 449. Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah akidah ini sehingga seorang punya gambaran jelas? Di antara para ulama yang memberikan penjelasan tentang istilah akidah yang paling bagus yang ada dapat di akhwanifillah, yaitu Syekh Muhammad bin Ibnu Aman Al-Jami rahimahullah. Memberikan penjelasan tentang akidah dalam risalah beliau, hadhihi hiya aqidatuna. Dan ini yang hendaknya dihafal tentang pengertian akidah. Beliau katakan al-aqidah hiya at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyyah wa fil nubuwat wal umuril ghaibiyah. Aqidah adalah at-tasmim al-jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun, yaitu suatu keyakinan yang kokoh, yang diambil dari kata aqdun. Asal katanya adalah apa? Ikatan yang kokoh, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dalam perkara apa? Ikhwanifillah, fil matalibil ilahiyah, yaitu pada perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Keyakinan seputar Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang zatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada,
dan dia tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kemudian tentang nama-nama serta sifat-sifat dan perbuatannya, juga hak-haknya, ini berhubungan dengan matalibil ilahiyah yang masuk di dalamnya keimanan kepada para malaikat. Karena para malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari kalangan malaikat, juga dari kalangan manusia rasul-rasulnya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kemudian wafin nubuwat, dan pada perkara-perkara kenabian, berhubungan dengan keyakinan seorang muslim seputar para anbiya, wal umuril ghaibiyah, dan perkara-perkara yang ghaib, seperti tentang tegaknya hari kiamat, hari kebangkitan, surga dan neraka, dan perkara-perkara yang lain yang ghaib yang wajib untuk diimani. Jadi pada kalimat ini tercakup semua rukun-rukun iman. Nah, dan itulah cakupan akidah. Baik. At-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyah wa fil nubuwat wal umuril ghaibiyah. Nah, inilah akidah. Nah, yang hendaknya diwujudkan oleh setiap muslim dan dipelajari sehingga kokoh serta selamat akidahnya. Dan para ulama rahimahullah ta'ala dan kalangan mutaqaddimun mengistilahkan akidah ini dengan as-sunnah juga. Sebagaimana dalam risalah ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan di awal risalahnya dengan usulus sunnati indana. Baik, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Nah, yang dimaksud dengan sunnah di sini ikhwani fillah ya syariat Islam secara keseluruhan. Karena sunnah yang dimaksud adalah semua perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan beliau maupun persetujuan beliau. Ini sunnah yang dimaksud dalam pembahasan kita. Sehingga yang diinginkan sama, ya pokok-pokok sunnah yaitu pokok-pokok din. Berarti tentang permasalahan iman, permasalahan akidah. Yang akan dipelajari di sini. Dan kita sengaja memilih risalah yang ringkas ini karena yang pertama pentingnya kitab tersebut, kemudian yang kedua karena apa? Kitab ini ditulis oleh pengarang yang kaum muslimin semua telah mengetahui tentang kelurusan akidahnya dan mengetahui tentang kekokohan beliau di dalam membela akidah dan membela sunnah. Sampai digelar dengan imam ahli sunnah. Kisah tentang fitnah khalqil Quran belum terlupakan dari benak-benak kita ikhwanillah yang dulu telah kita bacakan dan kita pelajari dalam beberapa majelis. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diuji dengan ujian yang begitu berat dalam perkara ini, dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata beliau mampu untuk kokoh di atas jalan tersebut. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ali Al-Madini rahimahullah ta'ala, innallaha nasara hadha ad-din yawma riddah bi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa bi Ahmad bin Hanbal fi ayyamil mihnah.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini pada hari-hari kemurtadan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat banyak manusia yang belum kokoh keimanannya, tatkala Rasulullah SAW wafat, mereka akan murtad. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini dengan kokohnya Abu Bakar, dengan prinsip beliau untuk memerangi orang-orang tersebut, sehingga agama tegak. Dan di ayyamil mihnah, di hari-hari ujian, yang dimaksud adalah ujian tentang perkara apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat para ulama yang lain, ikhwanifillah, sebagiannya mereka tidak berani untuk tegas dalam perkara tersebut. Tatkala ditanya Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, dan mereka memiliki uzur karena memang dulu ancamannya hukuman, siksaan dan pembunuhan, sehingga sebagiannya membuat tauriah ketika ditanya bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dengan mengacungkan tangannya kemudian mengatakan hadhihi makhluk, ini adalah makhluk. Yang dimaksud mereka adalah tangannya, bukan kitab-kitab tersebut. Ini tauriah yang mereka lakukan. Namun tentunya butuh di sana seorang yang dengan tegas dan kokoh membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelas mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini dengan sebab kokohnya Imam Ahmad bin Hanbal di hari-hari tersebut. 23 tahun fitnah tersebut, fitnah khalqul Quran. Dan Imam Ahmad diuji dalam kurun 23 tahun tadi, antara penjara, antara cambukan, ancaman dan seterusnya. Rahimahullah ta'ala. Sehingga tentunya mempelajari tulisan dari seorang yang seperti ini, selain kita mengambil ilmu juga berusaha untuk mengingat bagaimana kokohnya beliau dalam mempertahankannya, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mendapatkan kekokohan sebagaimana beliau kokoh di atasnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Ini yang kita harapkan. Kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang kita rasakan bersama, ikhwanifillah, betapa banyak syubhat yang ditebarkan oleh ahlul bidah, oleh ahlul ahwa, yang kita butuh benteng yang kuat agar tidak terpengaruh oleh berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Sehingga tidak terseret ke dalam kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Juga perkara berikutnya, kita sengaja memilih syarah dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, karena syarah beliau syarah yang ringkas dan juga banyak menyinggung tentang fitnah yang kita mengalami bersama, yaitu fitnah hizbiyah. Nah, di antara fitnah yang paling berbahaya pada zaman-zaman ini adalah dari fitnah-fitnah hizbiyah ini, yang banyak menggelincirkan para pemuda, menggelincirkan para penuntut ilmu, sehingga kita butuh untuk berhati-hati dari jalan dan tipu daya mereka. Dan Imam atau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dikenal kekokohan beliau dalam masalah ini, ikhwanifillah. Mufti daerah Saudi bagian selatan.
yang insyaallah taala akan kita baca sekilas tentang biografi beliau. Demikian pula biografi Imam Ahmad rahimahullah taala pada pertemuan yang akan datang. Nah, dan hendaknya karena ini perkara akidah, konfirmasi, berusaha kita untuk memahaminya dengan baik, jangan sampai tidak paham. Minimal seorang memahami pokok-pokoknya, kemudian dalil-dalilnya. Baik, dipahami dalil dari prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.